Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan semua pada mata kuliah Neotektonik di pekan kedua ya, masih membahas mengenai pendahuluan geologi dan gempa bumi di chapter ketiga atau di bagian ketiga, yang pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai gempa bumi. Apa itu gempa bumi secara umum dan dari sudut pandang geologi. Walaupun nanti tetap akan ada ini ya, bahan dari mungkin dari teman-teman, dari bahan dari geofisika maupun dari geodesi. Oke, apa itu gempa bumi? Jadi saya awali dengan slide ini. Jadi saya dapat dari Pak Benjamin Sapi juga, dan tentunya juga beliau mengambil referensi dari Tarbuk dan Lugen ya, seperti teori yang sudah disampaikan atau referensi yang disampaikan pada slide sebelumnya. Jadi sebenarnya gempa itu secara general atau secara umum berdasarkan dari aspek struktural geologi ya. Jadi apa? Gempa itu merupakan sebuah atau energi yang dilepaskan atau gerakan yang terjadi di bawah permukaan yang melepaskan energi elastik. Jadi kata kuncinya adalah energi. Jadi ada pelepasan suatu energi yang awalnya itu merupakan sebuah elastik, sebuah energi elastik atau gelombang elastik. Nah, kita bisa lihat bahwasanya ini gambar kanan itu baik sekali untuk menjelaskan sebuah gempa. Jadi kita anggap ada sumpit begitu ya. Kita bayangkan sebuah sumpit atau sebuah stick kayu begitu atau batang kayu begitu. Jadi jadi kita bengkokkan si batang tersebut, kita bengkokkan. Maka apa yang terjadi? Batang kayu tersebut akan melengkung mengikuti tenaga yang kita kasih. Tetapi pada titik tertentu, akhirnya batang kayu itu patah dan seketika itu akan ada pergerakan naik turun ya, seperti di gambar ini. Pergerakan naik turun ini, jadi atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, lalu habis itu stabil lagi. Nah, gempa itu sama juga. Ini kayu ini kita ibaratkan sebagai sebuah kerak begitu kan, seperti gambar ini. Jadi awal ini tidak ada apa-apa, lalu di sini ada sesar yang bekerja, tidak serta-merta patah, karena walaupun karakteristiknya brittle, dia pasti memiliki levelnya ya, sampai dia fail begitu. Jadi dia melengkung dulu, lalu dia patah di sini. Nah, inilah gempa di sini momennya. Disinilah momen gempa itu terjadi, ya. Jadi awalnya elastik, tapi energinya lepas, ya. Jadi bukan elastik lagi. Dan pada saat pelepasan energi inilah gempa itu terjadi. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya gempa itu bisa diibaratkan adanya diteorikan. Jadi ada teori namanya elastic rebound. Ini adalah gambaran sebuah proses ya. Jadi kita lihat gambar ini. Ini juga sudah saya tampilkan di pekan lalu ya. Jadi kita melihat bahwasanya sebenarnya ini harus dapat banget konsep mechanical-nya. Jadi sebenarnya geologi strukturnya harus ini lagi ya, di review lagi kalau misalkan masih lupa. Jadi sebenarnya kalau bisa saya katakan yang terjadi pada sebuah benda itu merupakan kegagalan material terhadap stres yang bekerja. Nah, atau itu kita kenal sebagai sesar. Jadi kenapa sesar itu kita sebut sebagai fault? Kan sebenarnya fault itu sebuah kegagalan ya. Jadi sebuah diskontinuitas, tidak berlanjutnya lagi. Jadi kan kalau misalnya kita lihat ini nih, ya melanjut nih ke sini ya, tetapi karena ada kegagalan atau fault begitu, dia akhirnya potong dan discontinuous. Dia ada pergerakannya di sini, dia menghasilkan slip gitu, ya. Nah, ini dinamakan strain karena dia ada perubahan bentuk nih kan, ada perubahan bentuk di sini. Jadi ini adalah kondisi normal, stabil. Lalu ada stres yang bekerja ya, lalu mulai melengkung nih, ya, mulai melengkung. Nah, setelah setelah batas daktilnya gitu atau batas elastiknya, akhirnya dia patah atau fail. Nah, di sini sesar, dan selama antara jeda ini sampai jeda ini, jeda yang kedua dan jeda ketiga, itulah gempa terjadi. Nah, ini dinamakan sebagai elastic rebound theory gitu ya. Oke. Lalu nah, ini dia. Jadi ini hubungannya antar sesar gelombang seismik dengan seismograf. Jadi sebenarnya kita tahu bersama bahwasanya kalau ketika kita berbicara sebuah gelombang, ada dua jenis gelombang ya, ada primary wave
dan ada surface wave begitu ya. Jadi primary wave itu gelombang yang bekerja di dalam ya, sedangkan surface wave itu gelombang yang bekerja pada permukaan. Nah, kita bisa ketahui bahwa ini adalah gelombang P wave gitu ya. Ini namanya gelombang P wave. Dan bukan primary wave ya, tapi body wave. P wave dan S wave itu merupakan bagian dari primary body wave. Jadi ada body wave, ada surface wave. Yang body wave tersebut dibagi ke dalam dua, yaitu ada primary wave dan ada shear wave begitu ya. Atau secondary biasanya orang sebut juga. Nah, jadi kalau primary wave itu bergeraknya secara longitudinal. Kita bisa lihat nih, geraknya longitudinal, sedangkan S wave itu gelombangnya secara transversal begitu ya. Nah, sedangkan kalau surface wave itu ada gelombang namanya Rayleigh sama ada gelombang yang namanya Love wave begitu ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara sebuah gempa, gambar yang kiri atas itu gambarnya sangat baik sekali. Jadi ini misalkan kan tadi kita sudah sepakat atau sudah dijelaskan bahwasanya gempa itu terjadi ketika adanya pelepasan energi elastis begitu ya. Jadi sesar itu bergerak dan menghasilkan gempa. Ketika menghasilkan gempa, tentunya gempa itu selalu berhubungan dengan sebuah sesar begitu. Nah, kita lihat ini ada sebuah sesar, kita kasih contoh. Jadi ada pergerakan, ternyata di sini titik yang slipnya ya, atau di sini titik yang bergerak, dan titik ini kita namakan sebagai hypocenter. Oke ya, kita namakan sebagai hypocenter, dan tentunya dari hypocenter tersebut getarannya atau getaran gempanya itu bergerak menjalar ke seluruh arah, seperti gambar bulat-bulat ini ya, seperti radar ini ya. Jadi bergerak ada yang seperti ini langsung, ya. Ini namanya primary P wave. Ada yang juga bergeraknya begini kan, transversal. Nah ini shear wave begitu ya. Tentunya panjang gelombang P wave itu akan lebih pendek dan tentunya waktu tempuhnya lebih cepat. Kalau shear wave itu waktu tempuhnya lebih lama. Nah itu nanti kita bahas di sesi-sesi berikutnya begitu ya. Ini nanti hubungannya apa begitu. Ini saya sekedar overview aja kan. Nah, lalu ini hypocenter nih. Hypocenter itu titik gempa pada kedalaman. Nah, ketika kita refleksikan di permukaan, itu yang dinamakan epicenter, gitu ya. Nah, jadi epicenter itu tidak memiliki kedalaman. Jadi misalkan gempa dini hari tadi itu memiliki magnitudo 5,5 ya, dengan kedalaman 200 km di bawah permukaan laut. Nah, itu artinya adalah titik hypocenter begitu ya. Nah, kalau epicenter itu lebih ke arah lokasi. Jadi epicenternya berada pada Laut Jawa, nah misalkan, atau ada di Samudra Hindia. Nah, epicenternya berada 50 km dari 50 km dari Pulau Jawa, dari pantai Parangtritis misalkan ya, ke arah selatan di Samudra Hindia. Nah, itu epicenternya. Epicenter itu selalu ada di permukaan. Ya, sedangkan hypocenter itu ya tinggal tarik lurus aja ke bawah. Itu hypocenternya. Atau kita katakan sebagai fokus. Oke ya. Lalu yang bagian kanan bawah ini merupakan alat pengukur gempa. Kita tahu dinamakan seismogram begitu ya. Gambarannya dinamakan seismograf begitu. Alatnya seismograf, barangnya seismogram gitu ya. Oke, ini adalah yang tadi penjelasan gelombang tadi. Jadi ini ada P waves, ada S waves begitu. Ini saya rasa kalian sebenarnya sudah dapat. Ini harusnya di tektonofisik di materi kuliah awal terkait dengan struktur dan sifat fisik bumi begitu. Jadi kalau misalkan memang kalian ingin apa sih S wave sama S wave, P waves, L waves sama R waves, itu kalau misalkan pengen mengulang lagi, saya nggak akan mengulang di kelas ini tadi, tapi silahkan ditanyakan nanti kalau misalkan masih bingung, atau nanti disimak. Jadi saya di mata kuliah tektonofisik juga saya akan menjelaskan ini kepada rekan-rekan yang lain, dan insya Allah videonya juga akan saya upload gitu ya. Oke. Oh ya, saya akan meng-highlight sedikit saja. Jadi kalau misalkan P wave berarti kan ini longitudinal seperti ini ya, tadi saya jelaskan. Sedangkan shear wave itu ini transversal begitu ya, naik turun begitu. Sedangkan kalau L wave itu seperti di permukaan, ini dua-duanya di permukaan.
Jadi yang satu bergeraknya begitu ya, kiri kanan begitu. Nah, ini saya anggap ini saya berdiri di sini nih. Jadi kita bergerak kiri kanan begini. Sedangkan ketika airwave itu yang saya analogikan di gempa Jogja kemarin. Begini. Yang naik turun ya. Itu tapi di permukaan semuanya. Oke, ini adalah gambar ya. Gambar yang kiri kita tadi sudah bahas. Jadi ada fokus atau hypocenter dan ada epicenter ya. Tentunya ini ada beberapa titik. Jadi ada fokus A diproyeksikan terhadap epicenter A, fokus B diproyeksikan terhadap epicenter B begitu ya. Tentunya ini ketika misalkan sesar ini terjadi atau bergeser, yang A bisa aktif, yang B bisa aktif, atau mungkin ada dua titik ya gitu kan. Tergantung mana aja yang gerak gitu ya. Itu di situ. Lalu ini adalah bagian kanan, ini sebenarnya jenis-jenis sesar. Kan tadi kita sudah bahas batas antar lempeng secara frame besarnya ya, ketika kita framenya diperkecil skala lokal atau skala outcrops. Nah, di sini tentunya ada sesar normal, di sini ada sesar naik, di sini reverse kan, di sini thrust begitu kan, ini sesar anjak, ini sesar naik, oke lah. Sama di sini ada sesar geser begitu ya, atau strike slip, sesar mendatar. Nah, ini sudah harus kalian tahu ya. Ini harus sudah dipahami lah. Kalau lihat gambar ini ya pasti ada sesar normal. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat sesar normal nih, bukti-bukti seperti ini kita bisa tahu juga tuh dari geomorfologi. Namanya mungkin Gawir atau bahasa Inggrisnya Volkswagen. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan juga kemarin. Jadi ada beberapa skala. Di sini ada skala magnitude, ada magnitude gempa, ini ada skala Richter ya. Jadi ada beberapa klasifikasi, ada juga dari intensitas ya, dari Mercalli begini. Jadi nanti silakan dibaca lagi saja. Ini nanti akan sebenarnya ini akan ada penjelasannya di ini ya, mengukur besaran gempa begitu. Tapi yang jelas kalian harus sudah tahu dulu bagaimana cara membacanya ya. Ini intensitas dan magnitude tentunya berbeda. Oke. Baik, silakan apabila ada pertanyaan silakan dicatat. Mungkin untuk penjelasan apa itu gempa diakhiri videonya sampai sini. Jadi satu lagi nanti setelah kalian menyimak video yang ketiga ini, tentunya bisa beralih ke video terakhir, video keempat, dan akan saya simpulkan juga dari pertemuan pekan kedua. Oke, terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.